Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita masuk ke pertemuan yang kelima di dalam pembahasan syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah dari Imam Ibn Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk sekarang ke pembahasan bab sifatil huruf. Bab sifat-sifat huruf. Ta'rifu sifatil huruf. Ini kita akan mengenal terlebih dahulu tentang sifat huruf, baik secara bahasa ataupun secara istilah. As-sifatu lughatan, sifat secara bahasa, ma qama bisyai'i minal ma'anil hissiyyati wal ma'nawiyyati. Fal hissiyatu kal bayadi wat tuli wal ma'nawiyyatu kal ilmi was sidqi. Nah, jadi sifat secara bahasa adalah sesuatu atau makna yang melekat pada sesuatu, baik secara hissi, ya, maksudnya indrawi, ya, atau maknawi. Adapun secara hissi atau indrawi adalah seperti warna putih, ya, panjang, ya, berbentuk panjang. Adapun secara ma'nawiyah itu seperti ilmu, ya, kejujuran, ya, as-sidq, benar, kebenaran atau kejujuran, ya. Wastilahan, sedangkan secara istilah adalah kaifiyatun 'aridatun lil harfi 'inda huduthihi fil makhraj. Adapun secara istilah adalah sifat yang baru datang, ya, pada saat huruf tersebut dikeluarkan dari makhrajnya. Nah, sifat yang baru datang pada saat huruf itu keluar dari makhrajnya, maksudnya keluar dari tempat keluarnya huruf. Nah, adapun kalau misalnya ingin memahami lebih mudahnya lagi, sifat secara bahasa adalah sesuatu yang melekat pada sesuatu yang lain. Nah, gitu ya. Jadi sesuatu yang melekat pada sesuatu yang lain, itu kalau misalnya secara bahasa mudah memahami seperti itu, ya. Adapun secara istilah tadi kan kaifiyatun 'aridatun lil harfi 'inda huduthihi fil makhraj, ya. Apa? Sifat yang baru datang pada saat huruf itu keluar dari makhrajnya. Nah, kita lanjutkan. Wasifatu lil harfi bimathabatil mahakki wal mi'yari, famathalan lidhahab a'yirah mukhtalifah, ya. Sifat bagi suatu huruf, ya, ini mempunyai ukuran, ya, mempunyai ukuran atau standar, ya, kriteria sama, ya, standar, ukuran, kriteria, ya. Contohnya misalnya pada emas, lidzahab. Tentunya emas itu mempunyai ukuran atau kadar atau kriteria. Kalau kita bilang itu kalau di emas kan karat, ya, berapa karat gitu, ya. Nah, ini mempunyai ukuran yang berbeda-beda, ya. Ada yang 24 karat, ya, atau ukurannya, ya, standar kriterianya. Ada yang 21, ada yang 18, ada yang 14 sampai akhir, ya. Fa'alaha iyaran
kam 24. Ya, maka yang paling tinggi adalah 24 karat. Ya, ukuran kriteria emas ini kan yang sedang kita bicarakan emas. Ya, az-zahab. Wa huwa az-zahabul khalis, dan ini adalah termasuk emas murni. Ya, 24 karat itu termasuk emas murni ukurannya, ya. Wa aqallu minhu iyaran. Ya. 21 wa hakadha ila akhirih. Nah, dan yang paling sedikit adalah yang paling kecil ukurannya atau standar atau kriteria, atau kalau pada emas apa karatnya, ya, yaitu 21 karat. Ini pada emas ya. Anda yang bilang karat karena nih Anda sandarkan kepada emas, ya. Fa idza jaa al-qari bis sifati kulliha kana 'iyaru qira'atihi madza kam 24. Ya. Kalau misalnya ada seorang qari, pembaca Al-Qur'an, ya, memberikan sifat setiap huruf-hurufnya, ya, setiap ketika membaca Al-Qur'an diberikan sifat pada setiap huruf-hurufnya itu sebanyak 24, istilah berarti sifat yang sempurna. Ya, kalau kita sandarkan kepada emas berarti kan emas yang murni 24 karat. Ya, ai anna qira'atahu mumtazah. Ya. Maka sungguh bacaan seorang qari tersebut sempurna. Ya. Fa idza ata bi ba'dihha naqasa 'iyaru qira'atihi. Ya, bihasbi ma lam ya'ti bihi min sifatin. Nah, kalau misalnya diberikan sifat-sifat tersebut itu kurang, ya, ukurannya kurang, standarnya kurang, kriterianya kurang, ya, dari bacaan yang seharusnya, ya, tergantung berapa kadar sifat yang diberikannya. Nah, misalnya kurang dari 24 karat, ya, atau kurang dari 24 karat berarti berapa? Misalnya 21 karat, 18 karat, atau 16 atau 14, ya. Maka bacaannya tidak sempurna. Ya. Maka bacaannya tidak sempurna. Maka akan berkurang kadar atau standar sifat yang diberikan kepada huruf tersebut. Gitu ya. Ini diberikan perumpamaan oleh penulis, pensyarah, ya, diibaratkan dengan sebuah emas. Nah, dengan sebuah emas, berarti kalau pada emas, kalau kita sandarkan kepada sifat, kalau pada emas itu yang sempurna, emas yang murni 24 karat. Jadi kalau kita sandarkan kepada sifat, ketika seorang membaca Al-Quran, memberikan sifat-sifat hurufnya, nah, itu sebanyak atau 24 karat, ukuran 24, maka sifatnya telah sempurna. Tapi kalau kurang dari itu, maka sifat hurufnya, ya, tidak sempurna. Seperti itu ya. Ini diibaratkan seperti itu. Baik. Kita lanjutkan masuk ke pembahasan selanjutnya. Aqsamu sifatil huruf. Ya. Macam-macam sifat huruf. Was-sifatu 'adaduha 17 sifatan. Wa tanqasimu ila qismain. Ya. Jadi sifat-sifat huruf itu jumlahnya seluruhnya ada 17 sifat. Nah, ada 17 sifat. Nah, walaupun memang ada yang menyebutkannya sampai 20 sifat, 19 sifat. Ya. Nanti insyaallah akan kita jelaskan di mana perbedaan peletakannya. Kok ada yang menyebutkan 19, ada yang menyebutkan 20 juga. Nah, al-awwal sifatin laha dhiddun. Yang pertama adalah sifat yang mempunyai lawan. Wa hiya khamsun wa dhidduha khams. Nah, fatakunu 'ashran. Nah, dan sifat ini ada 5 sifat. Beserta dengan lawannya 5. Nah, maka jumlahnya menjadi 10. Nah, kemudian wathani sifatin laha dhidda laha. Ya,
sifatin la dhidda laha. Adaduha 7 sifat. Nah, yang kedua, sifat yang tidak mempunyai lawan. Ya, dan jumlahnya itu ada 7 sifat. Nah, ini yang kita bahas di buku ini ya. Al-qismul awal as-sifatul lati laha dhidd. Nah, bagian pertama atau jenis atau macam yang pertama yaitu adalah sifat yang mempunyai lawan. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa dhiddaqul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat shadiduha lafzu ajid qatin bakat wa baina rikhwin wasyadid lin umar wa sab'u ulwin khussa daghtin qid hasar wa sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Nah, di sini An-Nazim rahimahullahu taala berkata, itu Al-Imam Ibnul Jazari berkata di dalam manzumahnya. Nah, di sini ada 4 bait ya yang menyebutkan sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Nah, afwan. Di sini An-Nazim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam bait ini sifat-sifat yang mempunyai lawan ya. Baik. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa dhiddaqun. Maksudnya adalah sifat-sifat huruf ini diantaranya yang pertama jahar di sini sebutkan. Ya, jahar. Nah, wa rikhun kemudian rakhawah. Nah, kalau jahar ini adalah tertahannya udara. Inhibasun nafas. Nah, kemudian rakhawah. Ini udaranya mengalir, ya. Bukan udara ya. Rakhawah suaranya mengalir. Ya. Mustafil. Ya. Kemudian munfatihun infitah. Musmatatun ini sifat ismat. Wadhiddaqul ya. Dan sifat-sifat tersebut ya, ini termasuk kelompok yang memiliki lawan. Nah, maka lawannya adalah mahmusuha. Ini lawannya jahar mahmus, hams ya. Huruf-hurufnya fahathahu syakhsun sakat. Syadiduha ya. Kemudian rikhwah ya, rikhun, rakhawah lawannya syadid, syiddah ya. Huruf-huruf syiddahnya adalah lafzu ajid qatin bakat yang terkumpul pada lafal ajid qatin bakat. Kemudian wa baina rikhwin wasyadid lin umar. Di antara rikhwah dengan syadid ini ada sifat bainiyah atau tawassut. Huruf-hurufnya lin umar. Ya, lam, nun, ain, mim dengan ra. Wa sab'u ulwin khussa daghtin qid hasar. Kemudian lawannya dari mustafil istifal adalah al-isti'la ya, huruf isti'la ya, khussa daghtin qid ya, itu kalimat yang terkumpul sifatnya adalah sifat-sifat huruf isti'la kha, sad, dha ya, ghain, ta, qaf dengan dha ya. Kemudian wasadu dadu ta'u dha'un mutbaqah ya. Kemudian lawan dari infitah itbaqah ya, huruf-hurufnya adalah sad, dhad, ta dengan dha ya, itbaq, mutbaqah. Wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Kemudian lawan dari sifat ismat adalah idlaq, mudlaqah ya, hurufnya adalah fa, ra ya, farra, fa, ra min lubbin, mim, nun dengan lam, ba ya, itu huruf-huruf mudlaqah. Huruf-huruf idlaq, sisanya adalah masuk ke ismat, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian syarahnya. Tadi penjelasan singkat tentang lafal atau makna matannya. Sifatu hams wa dhidduhu al-jahr. Sifat hams lawannya jahr ya. Sifatu syiddah wa dhidduha ar-rakhawah ya.
wa bainahuma al-bainiyah atau at-tawassut. Ya, sifat syiddah lawannya adalah ar-rakhawah. Ya, di antara syiddah dan rakhawah itu ada namanya adalah sifat bainiyah atau at-tawassut. Sifatul isti'la wa dhidduhu al-istifal. Sifat isti'la lawannya adalah istifal. Nah, sifatul itbaq wa dhidduhu al-infitah. Sifat itbaq lawannya infitah. Sifatul idlaq wa dhidduhu al-ismat. Sifat idlaq lawannya sifat ismat. Nah, kita masuk ke pembahasan, kita perinci lagi syarahnya, ya, sifat demi sifat. Nah, wa sa'ashrahuha 'ala an-nahwi al-ati. Maka kita akan jelaskan sebagaimana penjelasan yang akan datang. Yang pertama, kita mulai dari sifatul hams. Sifat hams. Ma'nahu lughatan al-khafa. Nah, al-hams, ya, lughatan al-khafa. Yang pertama sifatnya sifat hams. Nah, secara bahasa hams itu mempunyai makna al-khafa. Apa makna al-khafa? Samar. Ya, samar. Ya. Ini secara bahasa. Wastilahan jarayanun nafas 'inda nutqil wastilahan jarayanun nafas 'inda nutqi bil harfi li dha'fi al-i'timadi 'ala al-makhraj. Nah, wa yanfatihu al-watarani as-sawtiyan, ya, fayamurul hawa'u min khilalihima. Baik. Secara istilah, ya, hams adalah keluarnya atau mengalirnya udara, ya, ketika mengucapkan huruf-huruf hams. Kenapa? Karena lemahnya makhraj. Nah, karena lemahnya makhraj, lemahnya tempat keluar huruf-huruf tersebut. Nah, maka di sini posisi pita suara ketika pengucapan hams, maka pita suara ini, kedua pita suaranya akan terbuka. Ya. Dan akan mengalir udara, ya, di antara kedua pita suara tersebut. Nah, ini secara istilahnya. Kita bisa lihat gambarnya di sebelah kiri. Nah, ada di situ gambar yang pertama, ya, as-suratul ula, al-hams. Itu lihat kedua pita suaranya terbuka. Kenapa? Karena mengalirnya udara. Ya, ada udara yang mengalir atau nafas, ya, ada udara yang mengalir. Sedangkan yang sebelahnya lagi adalah al-jahr, pita suara tertutup. Nah, kedua pita suara tertutup. Nah, baik. Kemudian hurufuhu majmu'atun fi qawlihi fahathahu syakhsun sakat. Ya. Huruf-hurufnya ini terkumpul pada kalimat atau pada perkataan fahathahu syakhsun sakat. Ya, al-fa wal-ha wal-tha'u wal-ha'u wal-shin wal-kha'u wal-sad wal-sin wal-kaf wat-ta. Jadi huruf-hurufnya adalah fa, ha, kemudian tha, ha, shin, kemudian kha, sad, ya, sin, kaf dengan ta, ya. Semuanya adalah ada 10 huruf, ya. Hams itu ada 10 huruf. Nah, kita lanjutkan lagi ke lawan dari hams, ya. Lawan dari sifat hams. Atau sebelumnya kalau misalnya kita berikan makna fahathahu syakhsun sakat, ini ternyata mempunyai makna, ya. Fahathahu syakhsun sakat. Apa? Maka ia dianjurkan oleh seseorang untuk diam, ya. Artinya itu fahathahu syakhsun sakat. Maka ia dianjurkan oleh seseorang untuk diam.
Itu arti dari fahathahu syakhsun sakat. Jadi bukan sekedar hanya susunan kalimatnya saja, susunan tersusun di dalam satu kalimat, tapi ternyata mempunyai makna tersendiri. Baik. Yang kedua, sifatul jahr. Ya, diddul hams. Yang kedua adalah sifat jahr, itu lawannya dari sifat hams. Makna al-jahr lughatan al-i'lan. Ya. Al-i'lan apa artinya? Jahar secara bahasa mempunyai arti al-i'lan atau al-izhar. Ya. Berkumandang. Ya, al-izhar jelas. Ini kalau kita ambil referensi yang lain, al-izhar. Ya. Al-i'lan wal izhar. Maksudnya adalah berkumandang dan jelas. Nah, itu secara bahasa. Wastilahan inhibasun nafasi 'inda an-nutqi bil harfi liquwwati i'timadi 'ala al-makhraj. Ya, tertahannya aliran udara atau tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf-huruf jahr. Ya, karena kuatnya sandaran terhadap makhraj. Ya, jadi tekanannya atau sandarannya ya terhadap makharijul huruf atau tempat keluar huruf tersebut kuat. Nah, tekanannya kuat. Wa yantabiqul watarani as-sautiyan fala yamurru al-hawa min khilalihima. Ya. Maka pita suara posisinya dalam keadaan tertutup. Ya, dan udara atau nafasnya tidak mengalir Pak di antara kedua pita suara tersebut. Ya, tadi gambarnya sudah di atas al-jahr, ya. Ya, pita suaranya tertutup. Sedangkan hams pita suaranya terbuka. Nah, karena dia mengalirkan udara, sedangkan jahar tidak mengalirkan udara. Hurufuhu hiya jami'ul hurufil hija'il tis'ah wal 20. Ya. Jami'ul hurufil hijaiyyati tis'ah wal 20 ma 'ada hurufil hams. Ya, 10. Ma 'ada hurufil hamsil 10 ay 19 harfan. Nah. Jadi huruf-huruf hams, huruf-huruf jahr ya. Jadi huruf-huruf jahr itu terkumpul ya selain dari huruf-huruf hams. Sisanya itu 29, sisanya adalah huruf-huruf hijaiyah, kan ada 29 huruf ya. Jadi sisa dari huruf-huruf hams ya berarti 19 huruf. Karena huruf-huruf hams ada 10 ya, sisanya adalah 19 huruf, itu masuk ke huruf jahr. Maksudnya sifat huruf jahr. Nah. Baik. Nah, kita lanjutkan sifat yang ke-3. Ya, ini langsung disebutkan poin 3. Maksudnya berarti kalau urutannya sifat yang kedua dari sifat yang mempunyai lawan, yaitu sifatus syiddah. Ya. Wahya lughatan al-quwwah. Nah, asy-syiddah lughatan al-quwwah. Ya. Sifat syiddah secara bahasa adalah kuat. Al-quwwah. Wastilahan inhibasus saut 'inda an-nutqi bil harf liquwwati i'timadi 'ala al-makhraj. Ya. Sifat syiddah secara istilah adalah tertahannya suara ya atau tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf syiddah. Ya, karena makhraj huruf tersebut ditekan. Ya. Ditekan dengan sempurna. Ya. Atau sangat kuat makhraj atau tempat keluar huruf tersebut, ya.
طيب حروفها مجموعة في أجد قط بكت أي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. Nah, huruf-hurufnya ini terkumpul di dalam kalimat ajid atau ajidu qatin bakat. Nah, itu ada 8 huruf syiddah. Kalau kita artikan ajidu qatin bakat ini adalah aku temui si qatin menangis. Ya. Aku temui si qatin menangis. Ajidu qatin bakat. Jadi di sini qatin itu disebutkan nama orang. Qatin. Baik. Lawan dari sifat syiddah adalah sifatul rakhawah. Ya, ضد syiddah. Ar-rakhawatu lughatan al-lin. Nah, rakhawah secara bahasa adalah al-lin. Apa? Lunak. Ya, al-lin artinya lunak atau lemah. Ya, atau lemah. واصطلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. Mengalirnya suara atau mengalirnya aliran suara ketika mengucapkan huruf-huruf rikhwah. Ya. Karena lemahnya tekanan terhadap makhraj tersebut. Ya, tekanan itu lemah. Ya. Baik. حروفها هي جميع حروف الهجاء ما عدا حروف الشدة والبينية. Ya, huruf-hurufnya adalah semua huruf-huruf rikhwah. Ya, kecuali huruf-huruf syiddah dengan huruf-huruf bainiyah. Ya. Adapun huruf-huruf bainiyah tadi sudah disebutkan di dalam matan juga lin Umar. Ya. Huruf-huruf syiddah ada 8, huruf-huruf bainiyah ada lin, ya, Umar, lin, Umar ada 5. Jadi sisanya masuk ke huruf-huruf rakhawah, ya, huruf-huruf rikhwah. Sifatul bainiyah wa hiya sifatun mutawassitatun baina syiddati war rakhawati fal harfu imma an yakuna syadidan aw rikhwan aw bainiyan. Ya, jadi sifat bainiyah adalah sifat yang pertengahan di antara sifat syiddah dan rakhawah. Ya. Oleh karena itu, suatu huruf, ya, kalau dia imma, maksudnya dia bisa menjadi sifatnya syiddah, ya, atau sifatnya rakhawah atau bainiyah. Ya. Jadi sifat-sifat huruf itu kalau dia tidak mempunyai sifat syiddah, maka dia punya sifat rakhawah. Kalau dia tidak punya sifat rakhawah, maka dia punya sifatnya bainiyah. Kalau dia tidak sifatnya bainiyah, maka punya sifatnya syiddah, seperti itu. Ya. Nah, wal bainiyatu lughatan al-i'tidal. Ya, pertengahan. Ya, bainiyah lughatan al-i'tidal. Ya, at-tawassut. Ya, pertengahan antara apa? Syiddah dengan rakhawah. Ya, tidak, atau sedang lah disebutnya, ya. Sedang at-tawassut. Ya, tidak, sedang. Pertengahan antara rikhwah, bainiyah, syiddah dan rikhwah. واصطلاحا عدم كمال انحباس الصوت كما في الشدة وعدم جريانه كما في الرخاوة. Jadi tidak sempurnanya, ya, tidak sempurna suara tersebut tertahan, ya. Jadi tidak sempurna apa? Tertutupnya atau aliran suaranya. Ya, jadi tidak sepenuhnya apa? Tertahan suaranya. Ada sedikit mengalir suaranya. Ya. Tidak mengalir banget seperti rakhawah,
atau tidak tertutup dengan sempurna seperti apa? Syiddah. Nah, juga tidak mengalir dengan sempurna juga, ya. Adamu jarayanihi kama fir rakhawa. Jadi tidak sempurna seperti rakhawa, ya, tapi dia pertengahan. Ya. Tapi dia pertengahan. Atau kalau kita sebutkan makna yang lainnya, pengertian yang lainnya adalah apa? Al-jarayanil juz'i, ya, al-jarayanil juz'i lis-sauti fi makhrajil harfil baini bisababi adami kamali ghalqihi. Ya, maksudnya adalah apa? Hembusan sebagian suara pada makhraj pertengahan, ya, karena makhraj tidak tertutup secara sempurna. Nah, itu, ya. Itu penjelasan atau referensi lainnya dari pengertian sifat bainiyah. Hurufuha lin Umar, ya, pada kalimat lin Umar. Ya, lin Umar ini kalau kita artikan apa? Wahai Umar, jalan pelan-pelan. Ya, lin Umar. Ai al-lamu wan nunu wal ainu wal mim wal ra. Nah, lam, nun, ain, mim dengan ra. Ya. Ini insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.